Ohayou minasan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Limi Movie. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, masa lalu yang buruk adalah cermin bukan rantai. Jadi belajarlah darinya. Tapi jangan terjebak di sana. Seperti biasanya saya akan membahas alur film yaitu Percy Jackson The Olympus The Lightning Thief. Dirilis tahun 2010. Disutradarai oleh Chris Columbus. Bayangkan kalau suatu hari kamu bangun dan ternyata bapakmu bukan manusia biasa, tapi dewa Yunani. Keren nggak bro? Karena selain dapat kekuatan, kamu juga dapat masalah gede. Nah, itulah yang terjadi sama Percy Jackson. Remaja biasa yang tiba-tiba dituduh mencuri petir milik Zeus. Pantas saja tidak Max Wayne. Ya, wong yang marah Zeus. Siapa sih yang berani colong petir dewa paling galak se-Olympus? Yuk kita lihat petualangannya. Tidak usah berlama-lama lagi, siapkan cemilannya dan kopinya. Izinkan saya menculik para penonton untuk memasuki dunianya. Yuk kita langsung saja bahas alur ceritanya. Dikisahkan pada suatu malam muncul pria raksasa dari laut. Tubuh raksasa itu lalu berubah bentuk menjadi manusia laki-laki biasa. Dia adalah Poseidon, sang dewa laut. Ia pun menuju atap sebuah gedung twins untuk bertemu dengan saudaranya, dewa Zeus. Di sini, Zeus memberitahu bahwa petirnya telah dicuri oleh seseorang. Zeus mencurigai anak hasil perkawinan Poseidon dengan manusia yang telah mencurinya. Poseidon pun tak terima anaknya dituduh mencuri petir milik Zeus. Poseidon beralasan bahwa anak itu belum tahu kalau dia adalah manusia setengah dewa karena Poseidon telah meninggalkan anak itu sejak masih bayi. Namun, Zeus tidak menerima penjelasan itu. Ia mengancam bahwa jika benar anak Poseidon yang mencurinya, maka Zeus akan mengirim anak itu ke dalam penjara Tartarus. Mendengar hal itu, Poseidon tidak akan membiarkan Zeus menyakiti anaknya. Akhirnya Zeus pun memberi waktu 14 hari sebelum tengah malam untuk mengembalikan petirnya. Jika tidak, maka peperangan antara para dewa dan manusia akan terjadi. Setelah itu Zeus pun pergi meninggalkan Poseidon. Keesokan paginya, seorang siswa SMA bernama Percy Jackson sedang asik menyelam di dalam kolam renang. Setelah 7 menit berada di dasar kolam, ia pun naik ke permukaan. Di sana ada temannya yang bernama Grove yang dari tadi menunggu Percy. Grove memuji kemampuan Percy yang bisa bertahan di dasar kolam dalam waktu yang cukup lama. Mereka pun kembali ke dalam kelas. Di tengah pelajaran, guru bahasa Inggris yang bernama Bu Sri Murti memberikan sebuah pertanyaan kepada Percy. Namun Percy kesulitan menjawabnya karena penyakit disleksinya sedang kambuh. Bagi Percy, tulisan di papan tulis terlihat seperti huruf-huruf acak yang selalu bergerak acak. Sesampainya di rumah, Percy curhat kepada ibunya, Sally, mengenai disleksinya yang semakin parah. Ditambah dengan penyakit ADHD yang dideritanya. Percy sulit membaca serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif di sekolahnya. Sally lalu memberi semangat kepada putranya itu dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tak lama kemudian, ayah tiri Percy datang dan meminta bir kepada Sally dengan cara yang kasar. Hal ini membuat Percy emosi. Ia merasa ibunya tidak dihormati. Setelah Gap pergi, Percy bertanya kepada ibunya mengapa ia mau tinggal dengan Gap yang baunya seperti babi dan tidak sopan santun. Sally menjawab bahwa ini semua demi kebaikan Percy. Keesokan harinya, sekolah Percy mengadakan kunjungan ke Museum Yunani. Sebelum memasuki museum, Percy seperti mendengar bisikan dari seseorang yang menyuruhnya untuk bersiap-siap karena semuanya akan berubah. Di dalam museum, pemandu yang bernama Mr. Brunner duduk di kursi roda sambil menjelaskan mengenai dewa-dewa Olympus. Ada 3 dewa bersaudara yang terkuat yaitu Zeus, Poseidon, dan Hades. Mereka menguasai bumi dengan mengalahkan ayah mereka yaitu Kronos. Namun, ketiga bersaudara ini kemudian saling bersaing satu sama lain. Mr. Brunner juga menambahkan bahwa dewa-dewa Olympus terkadang turun ke bumi dan menjalin hubungan asmara dengan manusia.
Anak-anak hasil hubungan ini menjadi manusia setengah dewa. Mr. Brunner lalu bertanya kepada Percy mengenai contoh manusia setengah dewa. Percy kemudian melihat sebuah patung di mana terdapat tulisan Yunani kuno. Tiba-tiba tulisan itu bergerak dan membentuk sebuah kata yang berbunyi Perseus, seperti mendapatkan contekan. Percy pun dengan mudah menjawab bahwa Perseus adalah salah satu manusia setengah dewa. Di tengah-tengah tur, Bu Sri Murti mengajak Percy untuk berbicara empat mata. Mereka pun masuk ke dalam sebuah ruangan sepi. Percy terkejut melihat Bu Sri Murti tiba-tiba berubah wujud menjadi makhluk bersayap dengan wajah menyeramkan yang bernama The Fury. Makhluk itu menyerang Percy. Percy berusaha menghindar, tetapi Fury terus mendesaknya. Fury meminta Percy menyerahkan petir Zeus kepadanya. Percy pun kebingungan karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Where is it? Oh, hey. Give it to me. Release him or I swear I'll tear you to... Grover dan Mr. Brunner lalu masuk ke dalam ruangan. Mr. Brunner menyuruh Fury untuk melepaskan Percy atau ia akan menghancurkan hingga berkeping-keping. Akhirnya, Percy dilepaskan dan Fury pun kabur melalui jendela. Mr. Brunner lalu bertanya kepada Percy apa yang sedang terjadi. Sambil ketakutan, Percy menjawab bahwa Fury meminta dirinya menyerahkan petir Zeus. Mr. Brunner pun kaget mendengar hal itu. Ia lalu menyuruh Grover untuk membawa Percy bergegas pergi menuju ke perkemahan. Sebelum pergi, Mr. Brunner memberikan sebuah pena kepada Percy yang nantinya bisa digunakan dalam keadaan mendesak. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Percy menanyakan apa yang sedang terjadi. Grover pun memberitahu bahwa selama ini dia adalah pelindung Percy. Percy terkejut karena meskipun kaki Grover tidak sempurna, ia rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi Percy. Saat tiba di rumah, mereka mendapati Gabe dan teman-temannya sedang bermain judi. Gabe langsung marah ketika Percy mengajak Sally untuk pergi. Saat Gabe hendak menyerang Percy, Grover menggunakan tongkatnya untuk melumpuhkan Gabe. Mereka bertiga pun lalu naik ke dalam mobil. Sally kemudian memberitahu bahwa mereka akan pergi ke perkemahan khusus untuk orang-orang istimewa seperti Percy. Percy pun semakin bingung. Sally lalu menceritakan tentang ayah Percy yang ternyata adalah Poseidon, sang dewa laut. Setelah Percy lahir, Poseidon harus meninggalkan mereka. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada sapi yang jatuh di depan mobil mereka. Karena kaget, mobil itu pun terbalik. Untungnya, semuanya selamat. Mereka lalu berusaha keluar dari mobil. Percy terkejut saat melihat kaki Grover yang ternyata berbentuk seperti kaki kambing. Ternyata, Grover adalah manusia setengah kambing. Grover menendang kaca mobil dengan kakinya sebagai jalan keluar. Dari kejauhan, terlihat monster Minotaur sedang mengejar mereka. Guys, watch out, this glass! Oh, you have donkey? Mereka pun berlari masuk ke hutan. Mereka terus berlari hingga sampai di depan gerbang perkemahan manusia setengah dewa. Grover dan Percy bisa masuk ke dalam perkemahan, namun Sally tidak bisa. Percy tentu saja tidak ingin meninggalkan ibunya. Tiba-tiba Minotaur menangkap Sally. Percy pun kembali keluar. Grover menyuruh Percy untuk menggunakan pulpen yang diberikan Mr. Brunner. Percy menekan pulpen itu, dan secara ajaib pulpen itu menjadi pedang. Percy pun mulai menyerang Minotaur, tetapi ia terlempar. Minotaur menyeruduk Percy, namun beruntungnya Percy bisa terhindar. Salah satu tanduk Minotaur tertancap di pohon dan patah. Percy langsung mencabut potongan tanduk itu dan menancapnya ke perut Minotaur. Makhluk itu pun berhasil dikalahkan. Beberapa saat kemudian, Percy terbangun di dalam ruangan kesehatan. Ia melihat Grover ada di sampingnya. Grover merasa lega melihat Percy sudah siuman. Karena sebelumnya Percy pingsan selama 3 hari, Percy pun sedih teringat kejadian sebelumnya. Karena ia tidak bisa menyelamatkan ibunya.
Grover pun meminta maaf karena ia belum becus menjadi pelindung. Pangkat Grover masih pelindung junior karena tanduk di kepalanya belum tumbuh. Mereka berdua lalu keluar dari ruangan dan melihat sekeliling. Grover menjelaskan bahwa ini adalah perkemahan khusus manusia setengah dewa. Percy pun masih belum percaya bahwa dirinya adalah salah satu manusia setengah dewa. Di perkemahan ini, Percy akan belajar menggunakan kekuatannya. Ia akan dilatih menjadi kesatria. Namun, Percy tidak yakin kalau ia bisa melakukannya, karena ia menderita disleksia dan HHDH. Grover menjawab bahwa justru itulah kelebihan Percy. Karena diseleksinya, Percy bisa membaca huruf-huruf Yunani kuno. Dan karena HHD-nya, Percy memiliki refleks cepat dalam bertarung. Grover kemudian membawa Percy ke tempat latihan perang. Di sana, Percy terpesona melihat seorang gadis cantik yang bernama Annabeth, putri dari Dewa Antena. Mereka lalu bertemu dengan Mr. Brunner yang ternyata memiliki wujud asli sebagai Cetarius. Tentu saja hal ini membuat Percy kaget, karena selama ini Mr. Brunner menyamar sebagai manusia yang duduk di kursi roda. Real horse's ass. You're not in a wheelchair. Mr. Brunner lalu mengajak Percy masuk ke dalam rumah yang sebelumnya dibangun oleh Poseidon ayahnya. Di sana Percy bertanya mengapa selama ini ia tidak pernah diberitahu bahwa ayahnya adalah dewa Poseidon. Mr. Brunner menjawab bahwa semua itu demi keselamatan Percy. Sangat jarang ada anak yang dilahirkan dari salah satu 3 dewa terkuat, yaitu Zeus, Poseidon, dan Hades. Sebagai keturunan Poseidon, Percy sangatlah kuat. Ia dianggap sebagai ancaman oleh Zeus dan Hades. Itulah alasan mengapa Sally menikahkan Geth, yang bau badannya sangat tajam. Hal itu bisa menyamarkan bau darah Percy dan menyembunyikannya dari musuh yang ingin membunuhnya. Percy pun kaget mengetahui bahwa alasan ibunya menikahi Geth ternyata adalah untuk melindunginya. Mr. Brunner memberitahu bahwa saat ini Percy sedang dalam bahaya. Semua orang berpikir bahwa Percy adalah pencuri petir Zeus. Petir Zeus sendiri adalah senjata paling mematikan. Jika tongkat petir itu tidak dikembalikan dalam 10 hari ke depannya, maka bumi akan hancur atau kiamat. Para dewa akan saling berperang dan menghancurkan manusia. Mendengar hal ini, Percy pun ketakutan. Ia lalu bertanya apa yang bisa ia lakukan. Mr. Brunner mempunyai sebuah rencana. Ia akan membawa Percy ke Olympus dan meyakinkan Zeus bahwa Percy tidak bersalah. Namun, saat ini, Percy tidak bisa langsung pergi menemui Zeus, karena di luar sana banyak musuh yang ingin membunuhnya. Untuk itulah Percy perlu dilatih di perkemahan ini. This bolt is the most powerful weapon ever created. Mr. Brunner mengumpulkan semua orang dan membagi mereka menjadi 2 kelompok, tim merah dan tim biru. Tim biru dipimpin oleh Luke, putra Hermes, sementara tim merah dipimpin oleh Annabeth. Mr. Brunner menyuruh Percy masuk ke dalam salah satu kelompok. Luke pun menawarkan Percy untuk bergabung ke dalam timnya. Dalam permainan kali ini, tim yang lebih dulu mendapatkan bendera musuh akan menjadi pemenangnya. Permainan pun dimulai. Kedua tim saling menyerang. Luke mengajak Percy menuju lokasi bendera musuh. Namun, mereka dihadang oleh lawan. Percy yang belum terbiasa bertarung berusaha menghindar. Luke yang merasa bisa mengatasi musuh sendirian menyuruh Percy pergi untuk mencari bendera musuh. Watch out. Whoa. Percy! Get out of here! Go look for the flag! Percy pun berlari menyusuri sungai. Di seberang sungai, ia melihat bendera merah mirip musuh. Saat Percy hendak mengambil bendera itu, tiba-tiba Annabeth muncul. Ia sudah tahu rencana Percy. Dengan pedangnya, Annabeth menyerang Percy. Percy terkena tebasan pedang dan terluka di beberapa bagian tubuhnya. Akhirnya Percy pun tumbang. Annabeth dan timnya bersorak melihat kekalahan Percy. Tiba-tiba terdengar bisikan yang menyuruh Percy untuk bergerak menuju air. Karena air akan memberinya kekuatan. Tangan Percy pun mulai menyentuh air dan secara ajaib luka-luka di tubuhnya menghilang. Percy kembali bangkit dan secara mengejutkan ia bisa bertarung dengan sangat baik. Ia mengalahkan anggota tim merah satu persatu. Annabeth maju kembali untuk melawan Percy. Namun kali ini Percy berhasil membuat Annabeth terpojok. Ia pun mengambil bendera merah sebagai tanda kemenangan untuk tim biru.
Malam harinya, saat makan malam, Annabeth meminta maaf karena terlalu keras pada Percy. Ia hanya ingin mengetes kemampuan Percy sebagai putra Poseidon. Di tengah-tengah perbincangan, tiba-tiba dari dalam api unggun muncul sesosok makhluk api. Ia adalah Dewa Hades. Hades mencari Percy sambil melemparkan bola api ke segala arah. Ia berkata bahwa Sally masih hidup. Ia akan membebaskan Sally jika Percy mau menyerahkan petir Zeus kepadanya. Mendengar hal itu, Percy pun maju. Namun, ia tidak percaya dengan perkataan Hades. Hades pun memperlihatkan bahwa Sally saat ini sedang ditahan di dalam kerajaannya. Ia menyuruh Percy datang menyerahkan petir itu. Setelah mengatakan hal tersebut, Hades pun menghilang. Percy berniat menemui Hades dan berkata jujur bahwa ia tidak memiliki petir yang dimaksud. Siapa tahu Hades akan mengampuninya. Namun Mr. Brunner berkata bahwa hal itu sangatlah mustahil. Jika Percy datang tanpa membawa petir, Hades bisa langsung menghabisinya. Mr. Brunner meyakinkan Percy untuk tetap pada rencana semula, yaitu menemui Zeus di Olympus dan berharap Zeus mengerti. Siapa tahu nantinya Zeus akan membantu menyelamatkan ibu Percy. Di tengah malam, saat semua orang sedang tertidur, Percy diam-diam menyelinap untuk pergi. Grover lalu datang dan ingin ikut bersamanya, karena ia adalah pelindung Percy. Namun Percy melarangnya. Ternyata Annabeth juga ikut pergi untuk membantu Percy. Awalnya Percy melarangnya karena itu terlalu berbahaya. Namun Annabeth berkata bahwa ia sudah berlatih ratusan kali. Sedangkan Percy adalah anak baru. Percy pasti membutuhkan bantuannya. Akhirnya Percy pun luluh dan membiarkan Grover serta Annabeth mengikutinya. Mereka kemudian menemui Luke di kamarnya. Luke yang merupakan putra Hermes tahu cara keluar masuk neraka tempat tinggal Hades. Annabeth berpikir bahwa Luke mungkin bisa membantu mereka. Luke pun memberitahu bahwa ia tidak pernah bertemu dengan ayahnya, tetapi ia pernah menyelinap ke tempat tinggal para dewa dan mencuri sepasang sepatu bersayap. Luke lalu memberikan sepatu bersayap itu kepada Percy. Luke berkata bahwa masuk ke neraka itu mudah, tetapi keluar dari sana sangat sulit. Di dalam kotak sepatu terdapat selembar peta mutiara Persephone. Persephone, istri Hades, memiliki mutiara yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Mutiara ini bisa digunakan untuk keluar dari neraka dengan mudah. Jika diinjak, mutiara itu akan membuat pemiliknya berteleportasi. Luke menambahkan bahwa ada 3 mutiara yang tersembunyi di sekitar mereka. Karena salah satu mutiara hanya bisa digunakan oleh satu orang, mereka membutuhkan 3 mutiara. Luke pun menunjukkan peta lokasi mutiara yang pertama. Di sana tertulis sebuah alamat. Ia berkata bahwa setelah mereka mendapatkan mutiara pertama, peta ini akan menunjukkan lokasi mutiara kedua dan ketiga. Selain itu, Luke juga memberitahu sebuah perisai sebagai pelindung tambahan bagi Percy dan teman-temannya. Mereka pun bergegas pergi menuju lokasi mutiara pertama. Tempat itu dipenuhi oleh patung-patung tetapi tidak ada seorang pun yang menjaganya. Annabeth mengambil beberapa koin emas Yunani kuno yang ada di dalam kolam. I need to get this place a F. Mereka kemudian berpencar untuk mencari mutiara. Tiba-tiba muncul seorang wanita yang menyuruh Annabeth untuk pergi. Sementara itu, Grover menemukan sebuah patung yang sangat mirip dengan pamannya yang telah tewas. Ia sadar bahwa pamannya dibunuh oleh Medusa. Menyadari sesuatu, Grover langsung berteriak memanggil Percy dan Annabeth. Mereka pun mendengar teriakan Grover. Percy segera mengeluarkan penanya yang berubah menjadi pedang. Saat itu, Annabeth dihadang oleh seorang perempuan berkacamata hitam dan memakai kain di kepalanya. Annabeth, where are you? Wanita itu adalah Medusa. Medusa mengenali Annabeth sebagai anak Dewi Athena. Ia pun mendekatinya. Medusa lalu membuka kain penutup kepalanya. Rambutnya ternyata terdiri dari ular-ular yang masih hidup. Annabeth menutup mata rapat-rapat. Sementara Medusa terus menggodanya untuk membuka mata. Wanita yang berdiri di samping Annabeth akhirnya membuka mata. Dan seketika ia berubah menjadi batu. Dari belakang, Percy mengamati Medusa menggunakan HP-nya. Ia lalu mengalihkan perhatian Medusa agar mengejarnya. Medusa menyadari bahwa Percy adalah anak Poseidon. Ia berhasil menjabat Percy, tetapi Percy tetap bertahan dan menutup matanya. Need a hand?
Saat pertahanan Percy mulai goyah, tiba-tiba Grover menabrak Medusa menggunakan mobil dari belakang. Percy pun mengayunkan pedangnya dan berhasil memenggal kepala Medusa. Annabeth menyarankan agar mereka membawa kepala Medusa kerana bisa dijadikan senjata untuk mengubah musuh menjadi patung. Percy lalu melihat sebuah mutiara berwarna hijau di tangan Medusa. Itu adalah mutiara Persephone yang pertama. Setelah berhasil mendapatkan mutiara pertama, secara ajaib peta menunjukkan lokasi mutiara yang kedua. Malam harinya, di tengah perjalanan, mereka memutuskan untuk menginap di sebuah hotel kerana Grover mulai mengantuk. Di dalam kamar, Grover melihat siaran televisi yang menunjukkan bahwa Gabe memberikan laporan palsu kepada polisi. Gabe mengatakan bahwa Percy telah menculik ibunya Sally. Karena laporan itu, kini Percy menjadi buronan polisi. Mereka pun segera bergegas pergi. I can't pee with her watching. Close the curtains. Come on, guys. Keesokan harinya, mereka menuju lokasi mutiara kedua, yaitu replika gedung Persephone. Persephone adalah kuil yang dibangun untuk Dewi Athena. Di dalamnya terdapat patung Dewa Athena yang sangat besar. Grover melihat bahwa mutiara Persephone ada di hiasan kepala Dewa patung Athena. Namun, kerana tempat itu sangat ramai, mereka memutuskan untuk kembali lagi di malam hari saat situasi sudah sepi. Malam harinya, Percy, Grover, dan Annabeth menyelinap ke dalam gedung melalui toilet. Percy berencana menggunakan sepatu terbang untuk mengambil mutiara itu. Namun, ternyata masih ada 5 orang petugas kebersihan yang sedang bekerja di sana. Annabeth mulai memanah para petugas satu persatu. Petugas-petugas pun pingsan kerana anak panah Annabeth mengandung obat bius. Setelah membereskan para petugas, Annabeth melakukan video call dengan Luke. Ia bertanya bagaimana cara kerja sepatu terbang. Luke menyuruh Percy untuk berlari, kerana sepatu itu akan mulai terbang dengan sendirinya. Percy pun mulai berlari dan akhirnya ia bisa terbang. Saat tangannya hampir menyentuh mutiara, tiba-tiba Percy kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Untungnya ia berhasil berpegang pada patung Athena. Dengan susah payah, akhirnya Percy berhasil mendapatkan mutiara kedua. Namun, saat mereka hendak pergi, mereka terkejut kerana para petugas kebersihan yang tadinya pingsan sudah kembali sadar. Kelima petugas itu tiba-tiba berubah wujud menjadi Hydra, naga berkepala 5. Hydra mulai menyerang mereka dan menyemburkan api. Percy secara tidak sengaja menjatuhkan mutiara. Ia segera mengeluarkan perisai dan pedangnya untuk bertarung. Percy terbang dan menyerang Hydra dengan pedangnya. Ia berhasil memotong semua kepala Hydra dan makhluk itu pun tumbang. Namun tiba-tiba kepala Hydra yang terpotong tumbuh kembali, bahkan menjadi lebih banyak. Hydra kembali menyerang. Annabeth berusaha mengalihkan perhatian Hydra dengan memanahnya. Percy lalu melihat saluran air dan mencoba menggunakan kekuatannya. Mereka pun bergegas untuk kabur. Namun pintu utama terkunci dan sulit dibuka. Grover membuka kacamata Medusa dan mengarahkan ke Hydra. Dalam sekejap, Hydra berubah menjadi batu. Beberapa saat kemudian, mereka beristirahat untuk makan dan menonton berita televisi. Berita itu memuat informasi tentang cuaca yang sangat buruk. Annabeth pun sadar bahwa hal ini disebabkan oleh kemarahan para dewa. Mereka harus segera mendapatkan mutiara ketiga sebelum terlambat. Mereka melanjutkan perjalanan menuju lokasi mutiara ketika di Las Vegas. Mereka masuk ke dalam Lotus Casino untuk mencari mutiara terakhir. Saat mereka masuk, Grover terlihat terpesona melihat tempat itu. Namun, Annabeth mengingat bahwa mereka datang ke sana bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk mencari mutiara. Di tengah pencarian, ada beberapa pelayan yang menawarkan kue bunga lotus kepada mereka. Karena lapar, Percy dan teman-temannya memakan kue itu. Setelah memakan kue, tiba-tiba mereka seperti kehilangan ingatan. Mereka mulai menikmati kehidupan di dalam kasino dan terus memakan kue bunga lotus yang diberinya. Percy kemudian mendengar bisikan suara ayahnya Poseidon.
Poseidon memperingatkan Percy untuk tidak memakan kue itu, karena kue tersebut akan mengalihkan pikirannya dan menjebak di tempat itu selamanya. Percy segera membuang kue yang ada di tangannya dan mulai berkeliling kasino. Percy segera mencari Annabeth dan Grover. Ia berusaha menyadarkan mereka, karena jika tidak, mereka akan terjebak selamanya. Akhirnya, Grover dan Annabeth pun tersadar. Hey, which one y'all propose to? No, we're not having fun. Grover, wait. Saat mereka hendak pergi, para petugas kasino menghadang mereka. Grover dan Annabeth bertarung melawan para petugas. Sementara itu, Percy fokus mengambil mutiara terakhir. Setelah mendapatkan mutiara ketiga, Grover menemukan sebuah mobil hadiah di dalam kasino. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung masuk ke dalam mobil dan mengendarainya dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri. How you get out of a casino? That's how you try. Akhirnya mereka berhasil keluar dari Latos Casino. Namun mereka terkejut saat menyadari bahwa mereka telah menghabiskan 5 hari di dalam kasino tanpa menyadarinya. Percy segera mengingatkan bahwa esok hari adalah batas waktu terakhir pengembalian Petir Zeus. Mereka harus segera menemui Hades di neraka. Mereka bergegas menuju Hollywood karena menurut legenda gerbang masuk ke neraka berada di sana. Setelah mereka masuk, pintu gerbang tertutup kembali. Di dalam, mereka melihat seorang pria bertudung yang berdiri di atas perahu. Percy berkata bahwa ia ingin diantar untuk menemui Hades. Namun, pria itu menjawab bahwa manusia yang hidup tidak diperbolehkan masuk ke neraka. Percy lalu mengeluarkan koin emas Yunani yang mereka ambil sebelumnya. Secara mengejutkan, pria itu menerima koin emas tersebut dan menyuruh Percy menaiki perahunya. Mereka pun masuk dunia bawah dan akhirnya tiba di istana Hades yang berada di tengah-tengah lautan api neraka. Pintu istana terbuka dengan sendirinya. Begitu mereka turun di perahu, tiba-tiba 2 anjing neraka besar menghadang mereka. Namun anjing-anjing itu mundur ketika seorang wanita menyuruh mereka pergi. Wanita itu adalah Persephone, istri Hades. Persephone mengajak mereka masuk ke dalam istana untuk menemui Hades. Ketika mereka melihat Hades, mereka terkejut karena ia terlihat seperti pria biasa. Grover awalnya tidak percaya bahwa pria itu adalah Hades, tetapi Hades kemudian memperlihatkan wujud aslinya. Hades mulai berbicara, mengungkapkan bahwa ia dikutuk oleh Zeus dan Poseidon untuk tinggal di neraka selamanya. Satu-satunya kesempatan bagi Hades untuk keluar dari neraka adalah dengan mengalahkan Zeus dan merebut kekuasaan di Olympus menggunakan Petir Zeus. Hades pun meminta Percy menyerahkan Petir Zeus kepadanya. Percy berkata jujur bahwa ia tidak memiliki petir tersebut. Ia berharap Hades akan tetap membebaskan ibunya. Namun, mendengar hal ini, Hades malah marah. Ia membanting sebuah bola api ke tanah dan tiba-tiba muncul kepulan asap yang menampakkan Sally. Ibu Percy yang sedang ditahan di dalam penjara Hades melihat ibunya. Percy refleks menjatuhkan perisai dan berlari ke arahnya. Namun, saat perisai terjatuh, Persephone melihat sesuatu yang bersinar di baliknya. Ia mengambil benda itu dan ternyata itu adalah Petir Zeus yang selama ini mereka cari. Percy, Annabeth, dan Grover pun terkejut. Mereka akhirnya menyadari bahwa Luke telah menjebak mereka. Ternyata Luke yang telah mencuri Petir Zeus. Hades selalu bersiap menyerang mereka. Namun, sebelum Hades bisa melakukan apapun, Persephone tiba-tiba merebut Petir Zeus dan menyerangnya. Hades pun terpental dan jatuh pingsan. Persephone berkata bahwa ia sudah lama membenci Hades karena terus menyiksanya. Ia tidak akan membiarkan Hades keluar dari neraka. Go. Take the bolt and your mother. Persephone lalu menyerahkan Petir Zeus kepada Percy dan menyuruh mereka segera kabur. Namun, karena mereka hanya memiliki 3 mutiara, salah satu dari mereka harus tetap tinggal di neraka untuk selamanya. Grover dengan rela hati memutuskan untuk tetap tinggal. Mereka pun menginjak mutiara masing-masing. Dan dalam sekejap, Percy, Annabeth, dan Sally berteleportasi keluar dari neraka. Mereka tiba di atas sebuah gedung di New York.
Sally lalu memberitahu Percy bahwa jalan masuk ke Olympus ada di Empire State Building. Namun sebelum mereka bisa bergerak, tiba-tiba Luke datang dan menghalangi Percy. Luke mengakui bahwa dialah yang telah mencuri petir Zeus. Ternyata Luke ingin menciptakan perang antara para dewa untuk menghancurkan Olympus. Luke langsung menyerang Percy untuk mencegahnya mengembalikan petir Zeus. Percy segera mengejar menggunakan sepatu terbang. Pertempuran sengit di udara pun terjadi. Percy berhasil merebut kembali petir Zeus. Namun, Luke dengan cepat menyerang lagi dan memotong salah satu sayap sepatu Percy, membuatnya jatuh ke atap gedung. Luke kembali mengambil petir dan bersiap menggunakan lagi. Percy lalu menggunakan kekuatan pengendali airnya. Ia memancarkan tangki air di sekitar mereka dan menggerakkan air tersebut ke arah Luke. Luke pun terpental dan tak berdaya. Setelah itu, Percy segera kembali ke atap gedung. Sally langsung menekan tombol lift, yang ternyata merupakan jalan menuju Olympus. Dan sekejap, Percy dan Annabeth sampai di Olympus. Di dalam, mereka melihat para dewa sedang bertengkar dan bersiap untuk perang. Poseidon dan Athena mencoba membujuk Zeus agar membatalkan peperangan. Namun, saat waktu sudah menunjukkan tengah malam, Zeus semakin marah dan hampir memulai perang. Tiba-tiba Percy datang membawa petir Zeus. Percy dan Annabeth terlihat sangat kecil di hadapan para dewa raksasa. Percy pun menyerahkan kepada Zeus. Percy kemudian menjelaskan bahwa ia bukan pencuri petir. Ia mengungkapkan bahwa pencuri yang sebenarnya adalah Luke, putra Hermes. Luke mencurinya karena marah kepada para dewa telah mengabaikannya. Luke berharap para dewa akan saling menghancurkan satu sama lain. Percy lalu meminta Zeus untuk membebaskan Grover yang masih tertinggal di neraka. Zeus pun mengabulkan permintaan Percy. Setelah itu, para dewa kembali ke tempat masing-masing. Poseidon kemudian meminta izin kepada Zeus untuk berbicara empat mata dengan Percy. Annabeth pun meninggalkan mereka berdua. Poseidon mengungkapkan terima kasih kepada Percy karena telah mengagalkan perang. Namun Percy mengatakan bahwa ia melakukan semua itu semata-mata demi menyelamatkan ibunya. Saat Percy hendak pergi, Poseidon berubah ke bentuk manusia untuk berbicara lebih dekat dengan Percy. Poseidon berkata bahwa ia sebenarnya ingin menemui Percy dan Sally sejak lama. Namun ia takut bahwa jika ia terus bersama mereka, ia akan melalaikan tanggung jawabnya sebagai dewa laut. Menurut Zeus, itu adalah hal yang buruk. Karena itu, Zeus membuat aturan yang melarang para dewa bertemu dengan anak-anak mereka. Meskipun Poseidon tidak pernah bertemu langsung dengan Percy, ia selalu ada di sisinya dan membantu saat Percy dalam kesulitan. Mereka pun berjabat tangan sebagai salam perpisahan. Beberapa hari kemudian, Percy kembali ke perkemahan. Sally memberitahu bahwa ia sudah menceraikan Gabe. Percy sangat bahagia mendengar kabar itu. Di perkemahan, Grover menunjukkan bahwa tanduknya mulai tumbuh, menandakan bahwa ia telah naik pangkat menjadi pelindung senior. Mereka pun kembali berarti. Percy kini menerima takdirnya sebagai anak Poseidon. Dan petualangannya baru saja dimulai. Dan tetapi cerita pun berakhir di sini, guys. Dan begitulah petualang Percy Jackson dengan sukses dari anak yang biasa jadi setengah dewa, dari nyaris tenggelam sampai bisa mengendalikan air, dan dari hampir dikeluarkan sekolah sampai malah dikirim ke Camp Hellblood. Pokoknya upgrade-nya hidupnya luar biasa. Kita sudah lihat Percy melawan Minotaur, ngedread di Water Slide Casino, sampai bertanding pedang dengan Ares yang jujur saja kalau masuk UFC pasti langsung diskor karena curang. Tapi ya begitulah hidup anak setengah dewa. Selalu ada masalah yang datang. Apalagi kalau Zeus udah mulai drama kehilangan petirnya. Oke guys, ayo kita masuk ke segmen penjelasannya. Karena kalau enggak dijelaskan, nanti ada yang bilang, loh kok gitu sih? Kenapa sih Percy enggak pakai ojek online ke Olympus? Nah, kita bahas lebih lanjut biar makin paham. Zeus adalah para raja, dewa, dan penguasa gunung Olympus. Ia adalah dewa langit dan petir. Sering digambarkan membawa petir sebagai senjatanya. Zeus dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, tetapi juga memiliki banyak hubungan dengan dewi dan manusia, yang menghasilkan banyak keturunan. Sedangkan Poseidon, dewa laut, gempa bumi, dan kuda. Ia adalah saudara Zeus dan memerintah lautan dengan sifat temperamentalnya dan sering menyebabkan badai serta gempa bumi ketika marah.
Ia juga dikaitkan dengan penciptaan kuda dalam mitologi Yunani. Keduanya adalah anak dari Kronos dan Rhea, bersama dengan Hades, Hera, Demeter, dan Hestia. Setelah menggulingkan Kronos, mereka membagi kekuasaannya. Zeus menguasai langit, Poseidon laut, dan Hades di dunia bawah. Petir Zeus hilang karena dicuri oleh Luke Castellan, putra Hermes. Alasannya adalah menyebabkan perang antara dewa. Luke ingin mengadu domba Zeus, Poseidon, dan Hades agar para dewa saling berperang. Luke juga bekerja sama dengan Kronos, para raja Titan yang ingin membalas dendam kepada Zeus dan dewa-dewa lainnya. Luke juga membuktikan bahwa para dewa tidak adil. Luke merasa para dewa, terutama Zeus dan Poseidon, tidak memperdulikan anak-anak mereka yang setengah dewa atau yang kita sebut demigod. Luke menaruh petir Zeus di dalam perisai yang ia berikan kepada Percy, sehingga Percy dituduh sebagai pencuri. Zeus dan para dewa lainnya awalnya mengira Percy adalah pelakunya karena ia adalah putra Poseidon, dan perang hampir pecah antara dewa-dewa Olympus. Pada akhirnya Percy berhasil mengembalikan petir kepada Zeus dan menggagalkan rencana Luke. Tetapi konflik dengan Kronos dan para Titan masih berlanjut hingga saat ini. Di dalam mitologi Yunani, dewa-dewa sering memiliki anak dengan manusia yang dikenal sebagai demigod atau setengah dewa. Ada beberapa alasan mengapa ini terjadi di dalam sejarah Yunani. Dewa-dewa Olympus sering jatuh cinta atau tertarik pada manusia karena kecantikannya, keberaniannya, atau karakter unik mereka. Zeus misalnya memiliki banyak anak dari manusia karena sering menyamar dan mendekati wanita fana. Anak-anak setengah dewa sering memiliki kekuatan luar biasa dan dapat menjadi pahlawan besar seperti Herakles, Perseus, dan Achilles. Para dewa mungkin ingin keturunan mereka menjadi pemimpin atau pejuang hebat di dunia manusia. Dewa-dewa tidak selalu bisa ikut campur langsung dalam urusan manusia. Jadi, mereka sering menggunakan anak-anak mereka sebagai perwakilan di bumi. Para demigod bisa membantu melindungi umat manusia dan memperjuangkan kepentingan para dewa lainnya. Beberapa anak setengah dewa lahir karena takdir tertentu, misalnya Percy Jackson, yang ditakdirkan untuk mengubah keseimbangan kekuatan antara para dewa dan Titan. Meskipun menjadi setengah dewa memberikan kekuatan yang luar biasa, kehidupan mereka juga penuh dengan bahaya karena sering dikejar oleh monster dan terlibat dalam konflik para dewa. Hades sebenarnya tidak dikutuk oleh Zeus untuk tinggal di dunia bawah atau underground. Namun, ada alasan mengapa ia menjadi penguasa dunia underground. Setelah para dewa Olympus mengalahkan para Titan, 3 saudara, yaitu Zeus, Poseidon, dan Hades membagi dunia dengan cara mengundi. Zeus mendapatkan langit dan menjadi para raja dewa di sana. Poseidon mendapatkan lautan dan menguasai perairan. Sedangkan Hades mendapati dunia bawah tanah dan menguasai jiwa-jiwa orang mati atau yang tersesat. Jadi, Hades tidak dikutuk, tetapi ia mendapatkan dunia bawah tanah sebagai wilayah kekuasaannya. Dalam beberapa cerita modern, seperti Percy Jackson, Hades digambarkan sebagai dewa yang terbuang atau tidak diterima di Olympus. Namun, dalam mitologi aslinya, Hades adalah penguasa yang sah dan berkuasa penuh di dunia underground. Dalam kepercayaan Yunani, dunia bawah bukan hanya tempat hukuman, tetapi juga tempat semua jiwa pergi setelah mati. Hades tidak menghukum jiwa-jiwa mereka. Tugas itu diberikan kepada 3 hakim dunia bawah, yaitu Minos, Ramdashti, dan Aicus. Namun tempat seperti Tartarus memang digunakan untuk hukum jiwa jahat atau para Titan yang dikalahkan. Meskipun Hades jarang naik ke Olympus dan sering dianggap menyeramkan, ia bukan dewa jahat, hanya penguasa dunia bawah yang menjalani tugasnya dengan adil. Medusa dikutuk oleh Dewi Athena dalam mitologi Yunani. Ada beberapa versi tentang alasan kutukan ini, tetapi yang paling umumnya adalah Medusa awalnya adalah seorang wanita cantik dan merupakan pendeta di kuil Athena. Namun ia kemudian mengalami nasib tragis karena berhubungan dengan Poseidon, dewa laut. 2 versi kutukan Medusa. Di versi klasiknya, Ovid Metamorphoses. Dalam versi ini, Poseidon memperkosa Medusa di dalam kuil Athena. Athena yang marah karena kuilnya dinodai malah menghukum Medusa dengan mengubahnya menjadi monster Gorgon. Rambutnya berubah menjadi ular dan siapapun yang menatap matanya akan berubah menjadi batu.
Di dalam versi alternatifnya, dalam versi lain, Medusa dikatakan menjadi sombong atas kecantikannya dan mengklaim dirinya lebih cantik dari Dewi Athena. Karena kesombongannya, Athena menghukum dengan cara mengubahnya menjadi monster agar kecantikan tidak bisa menarik siapapun, termasuk Dewa Poseidon. Meskipun Medusa dianggap sebagai makhluk mengerikan, beberapa versi mitologi menyajikan sebagai korban yang dihukum secara tidak adil. Jadi, seperti Percy Jackson, kita tidak bisa memilih takdir yang diberikan kepada kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Watashi tachi wa atarereta unmeo erabu koto wa dekinaiga. Sore ni do techumo kao erabu koto wa dekiru. Percy tidak menyerah meskipun banyak rintangan menghadangnya. Begitu juga kita, selama kita percaya pada diri sendiri dan berjuang, kita bisa melewati badai apapun. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan alur film seru lainnya. Atau yang mau bertanya bisa tulis di kolom komentar. Dan yang mau request film bisa DM di Instagram Mimin kalau malu-malu kucing. Arigato gozaimashita. Mata aimashio guys.